إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين جامعة rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, Allah masih berikan kita panjang umur, sehat wal afiat. Semoga Allah terus senantiasa istiqomahkan kita dalam ketaatan kepadanya, dan tentunya kita berharap kepada Allah amal ibadah Ramadan kita, tilawah Quran kita, puasa kita, sedekah infak kita, i'tikaf kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tammim taqsirana, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sempurnakan dari amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini sehingga menjadi amalan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah singkat ini, Al-Faqir ingin menyampaikan satu tema tentang Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an akan menyelamatkan kita dari api neraka. Dan bulan ini adalah bulan suci Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Sehingga karena Ramadan bulan turunnya Al-Qur'an, Allah sebutkan di dalam surah Al-Qadar, malam-malam Ramadan, utamanya malam 10 terakhir Ramadan, Allah sebutkan dengan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, bahwasanya malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kemuliaan malam tersebut atau malam Qadar atau Lailatul Qadar, kemuliaan tersebut karena di dalamnya turun firman Allah Al-Qur'anul Karim. Al-Quran adalah kalamullahil munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbad bitilawatihi, bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara mutawatir. Kemudian al-mu'jiz yang mengandung mukjizat, bisa melawan melemahkan orang-orang yang mau menandingi Al-Quran.
kemudian al-muta'abbad bitilawatihi, dan siapa yang membacanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak sekali keutamaan, keagungan di dalam membaca Al-Qur'an, dari mulai membacanya, menghafalnya, apalagi sampai mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan kita. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ayo Al-Faqir berpesan kepada diri Al-Faqir dan kepada para jemaah semuanya, ayo jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan kita kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quran sudah mulai ditinggalkan oleh umat Islam, dan hal itu dinyatakan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Furqan ayat 30, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah berkata, ya Rabb, ya Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhul Qur'an, mereka menjadikan Al-Quran itu mahjura, sesuatu yang tidak dipedulikan atau diacuhkan. Na'udzubillah min dzalik. Al-Quran hanya dijadikan pajangan, bahkan Al-Quran hanya dijadikan mahar dalam akad nikah. Padahal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Quran ini, di samping kita membacanya yang bernilai ibadah, bahkan per huruf dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, juga menghafalnya, yang terpenting adalah bagaimana Al-Quran kita jadikan sebagai panduan dalam hidup kita, panduan dalam kita mengarungi rumah tangga, panduan kita dalam bersosial, panduan kita dalam berdagang, panduan kita dalam jual beli. Itulah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk kita semua. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, faqala ta'ala syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran 30 juz turun pada malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah turun pada malam Lailatul Qadar. Kemudian turun kepada Nabi secara bertahap selama 23 tahun, baik itu periode Mekah ataupun Madinah, turun pada malam Ramadan juga, yaitu 17 Ramadan. Dan ayat pertama yang turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apa bunyinya? Iqra, baca. Bacalah Al-Quran yang Allah jadikan panduan untuk kita. Namun yang disayangkan dan kita pilukan adalah kebanyakan umat Islam sudah meninggalkan Al-Quran wal-iyadhu billah. Ma'asyiral hadirin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa Allah tujuan menurunkan Al-Quran? Yang pertama Allah nyatakan sendiri, hudan linnas, yaitu sebagai bimbingan, sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk umat Islam, bukan hanya untuk orang yang beriman, tapi siapapun orangnya, kalau dia mau belajar Al-Quran, mau mengkaji Al-Quran, pasti Allah berikan bimbingan orang tersebut. Dan ini sudah terbukti. Para orientalis di barat, mereka paham Al-Quran, mereka paham tentang isi Al-Quran, tapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kemajuan dalam hidup mereka. Sebaliknya kita umat Islam yang diberikan Al-Quran selalu mengalami kemunduran dan kemunduran karena kita meninggalkan Al-Quran. Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, sebagaimana yang diadukan oleh Nabi, kaumku, kata Nabi, menjadikan Al-Quran diabaikan dan diacuhkan. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua,
Al-Quran wa bayyinatin minal huda, sebagai penjelas dari bimbingan tersebut, wal furqan, dan sebagai pembeda antara hak dan batil. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran yang begitu mulia ini, bahkan kita membacanya dinilai ibadah, bahkan dinilainya per huruf oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang terpenting adalah apabila kita mengamalkan Al-Quran, membacanya saja bagian dari ibadah. Pertama, saya sampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam hadis qudsi, ini hadis qudsi, firman Allah yang tidak ada di dalam Al-Quran. Qala Allah, qala Rasul, berfirman Allah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syaghalahu dzikri an mas'alati, siapa orang yang sibuk dari mengingat aku. Yang disebut mengingat aku di sini adalah sibuk membaca Al-Quran. An mas'alati, dari meminta kepadaku, artinya dia dari saking sibuknya membaca Al-Quran sampai tidak sempat untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keperluan dia, kebutuhan dia dalam kehidupan dunia ini. Apa jaminan dari Allah Subhanahu wa taala? A'taituhu afdala mimma u'tiyas sa'ilin, maka aku akan berikan kepada orang tersebut lebih utama, lebih baik dari apa yang telah aku berikan kepada orang-orang yang minta. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Rasulullah bersabda, hadis ini dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Rasulullah bersabda, man qara'al Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran, fastadhharahu, kemudian dia tampakkan Al-Quran dalam kehidupan nyata, artinya Al-Quran diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berdagang dia pakai panduan Quran, dalam berbisnis pakai panduan Al-Quran, dalam bersosial bermasyarakat, mengarungi rumah tangga, berpolitik, bernegara, semua pakai panduan Al-Quran. Wa halala halalahu, dan dia halalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Quran. Wa harrama haramahu, dan dia haramkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Adkhalahullahu al-jannah, maka orang tersebut dijamin oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Ini keutamaan yang pertama, mengamalkan Quran, menghafal Quran dan mengamalkannya. Jaminan Allah, jaminan dari Rasulullah, orang tersebut pasti masuk ke dalam surga. Kemudian lanjutan dari hadis ini apa? Wa syafa'ahu, dan orang yang mengamalkan Quran tadi, orang yang hafal Quran tadi, yang ikut apa kata Quran, menjadikan Al-Quran sebagai imam, menjadikan Al-Quran sebagai ikutan, dan orang tersebut diizinkan oleh Allah memberikan syafaat min asyarati ahli baitihi, dari 10 ahli baitnya. Ahli bait di sini 10 keturunan atau 10 generasi, di mana si 10 generasi tersebut kulluhum qad wajabat lahun nar, yang 10 ahlul bait tersebut semuanya dijamin masuk neraka, bisa ditolong oleh satu anak yang hafal Quran, yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Makanya pesan Al-Fakir, pesan kita semua, harus ada dalam keluarga kita satu anak yang kita wakafkan untuk Allah. Dia fokus belajar Al-Quran, dia fokus menghafal Al-Quran, harapannya juga mengamalkan Al-Quran. Maka insya Allah mereka yang akan menjadi penolong kita di yaumil qiyamah, di saat kita dijamin masuk neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup dari khutbah ini, Al-Fakir juga ingin sampaikan satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa', bahwa Al-Qur'an adalah pemberi syafaat yang syafaatnya diterima oleh Allah. Wa mahilun musaddaq, dan Al-Qur'an sebagai saksi dan saksinya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ja'ala al-Qur'ana amamahu, siapa yang menjadikan Al-Qur'an di depan dia, menjadikan Al-Qur'an sebagai imam dan dia sebagai makmum dari Al-Qur'an, qadahu ilal jannah, maka orang tersebut akan dituntun oleh Al-Qur'an ke dalam surga. Wa man ja'ala al-Qur'ana wara'a dhahrih, dan barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an di belakang punggungnya, saqahu ilan nar, maka orang tersebut akan digiring ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dalik. Oleh karenanya di bulan suci Ramadan ini yang merupakan bulan turunnya Al-Qur'an, ayo kita kaji Al-Qur'an, ayo kita baca Al-Qur'an. Di samping kita menghatamkan Al-Qur'an, baca juga dengan terjemahannya, agar kita semakin yakin, agar kita semakin beriman kepada Al-Qur'an. Segala permasalahan kita dalam hidup ini semua sudah ada di dalam Al-Qur'an. Pertanyaannya adalah, maukah kita belajar, maukah kita mengambil pelajaran di dalam Al-Qur'an? Sebagaimana Allah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ayat ini diulang 4 kali dalam surah Al-Qamar. Sungguh, kata Allah, kami mudahkan Al-Qur'an untuk diingat, untuk dibaca, untuk dihafal. Fahal mim muddakir. Pertanyaannya, adakah yang mau mengambil pelajaran? Adakah yang mau membaca Al-Qur'an? Adakah yang mau mentadabburi Al-Qur'an? Padahal kalau kita mau membacanya, mau belajar Al-Qur'an, mau menghafal Al-Qur'an, jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah berikan bimbingan dan kemudahan kepada orang tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan rumah tangga kita, masyarakat kita, negeri kita adalah orang-orang yang kembali kepada Al-Qur'an dan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, gara-gara mendapatkan syafaat dari Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.